5 cara untuk membangun kekayaan dari kripto di 2026. Hai Trader Universe, apakah memungkinkan kita bisa mendapatkan profit dari kripto di 2026 ini? Karena menurut pendapat saya pribadi, kripto di 2026 ini lebih ke arah bearish dan sideways. Apakah kita tetap bisa mendapatkan cuan dari sana? Oke, langsung aja. Di sini sudah saya siapkan 5 cara mendapatkan cuan dari kripto di 2026. Bagi kalian yang belum punya wallet kripto, kalian bisa daftar menggunakan link di deskripsi video untuk mendapatkan voucher biaya transaksi sebesar 200 USDT. Bagi kalian yang sudah punya akunnya juga bisa klik linknya. Kalau kalian eligible, nanti akan muncul pop-up dan kalian tinggal klik claim. Kita masuk tahapan yang pertama. Ini adalah tahapan standar di saat kalian belajar kripto, terutama di spot ya. Oke, ini disebut dengan DCA, Dollar Cost Averaging. Ini adalah strategi yang paling klasik dan aman untuk pemula. Caranya, kalian hanya perlu rutin membeli aset kripto dalam jumlah nominal yang sama. Misalnya 50.000, 100.000, 1 juta. Ini tinggal disesuaikan dengan budget kalian masing-masing ya, disesuaikan kemampuan. Misalnya kalian cicil Bitcoin. Kalian bisa cicil Bitcoinnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Dengan teknik ini, kalian tidak perlu cek harganya karena tujuan di sini adalah kita seperti menabung Bitcoin. Jadi, mau Bitcoin naik atau turun nanti di 2026, tujuan kalian adalah untuk jangka panjang. Jadi di sini kalian harusnya nggak perlu menggunakan emosi ya. Kalian fokus untuk jangka panjang. Kalian hanya perlu membuat rutinitas secara konsisten. Misalnya mau sebulan sekali, ya udah fokus sebulan sekali. Misalnya habis gajian tanggal 25 gitu ya, langsung beli Bitcoin. Dengan menggunakan cara ini, nanti akan mendapatkan harga rata-rata yang baik selama periode akumulasi jangka panjang. Ingat ya, ini jangka panjang. Mungkin kalian baru bisa panen nanti di 2028 atau 2029 atau 10 tahun kemudian. Kemudian cara kedua adalah fokus pada major coin. Jadi, selain kalian cicil Bitcoin, kamu juga bisa cicil major coin yang lainnya. Contohnya seperti Ethereum atau ETH. Daripada kalian cari koin meme yang resikonya itu tinggi, lebih baik kalian fokus pada aset yang sudah teruji. Ya, di sini contohnya adalah Bitcoin dan Ethereum. Kemudian tips untuk alokasinya ya. Jadi misalnya dari 100% budget kalian itu bisa 70-80%-nya itu hanya untuk Bitcoin dan Ethereum saja. Kalau misalnya kalian punya koin lain, contohnya BNB gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan juga 10-20%. Atau kalian punya koin lain misalnya XRP, ya itu terserah kalian ya. Strategi selanjutnya adalah sebagai hodler. Tentunya ini juga untuk jangka panjang ya. Memang strategi ini sangat menguji kesabaran dan banyak kata singkatan yaitu hodl ya. Ini adalah istilah slang kripto untuk investor yang menahan asetnya dan tidak menjualnya meski harganya sedang anjlok. Cara untuk menerapkan strategi ini adalah kalian tinggal beli asetnya, kemudian simpan di wallet, boleh yang digital atau yang hardware wallet, yang pasti harus aman. Kemudian kalian tinggal lupain aja sampai harga target Bitcoinnya tercapai. Biasanya ini terjadi setelah 1 tahun halving. Kenapa cara ini sangat efektif? Kalian bisa lihat sejarah, ini menunjukkan bahwa investor yang hold Bitcoin lebih dari 4 tahun itu jarang mengalami kerugian. Strategi keempat adalah staking. Ini cocok banget buat kalian yang baru masuk ke dunia kripto, terutama untuk yang hold tokennya ya atau koinnya. Jangan dibiarin asetnya nganggur doang di wallet ya, karena aset kalian yang di hold tersebut itu bisa membuat passive income buat kalian. Jadi aset tersebut bekerja untuk kalian menghasilkan cuan. Caranya, kalian bisa gunakan fitur staking atau earn yang ada di Binance. Bisa yang harian atau yang mingguan, bahkan bulanan. Opsinya juga banyak ya. Kalau kalian mau menggunakan USDT, token stabil, itu juga bisa. Untuk yang hold ETH, BNB, BTC itu juga bisa.
biasa. Pembahasan staking ini nggak perlu saya bahas lebih mendalam ya, karena saya sudah buatkan video khusus bagaimana cara menghasilkan cuan dari staking. Bahkan kalau kalian hold token BNB untuk jangka panjang, itu kalian akan mendapatkan banyak airdrop setiap bulannya. Jadi sambil menunggu harga token yang kalian hold naik, kalian juga mendapatkan cuan secara otomatis dari token yang kalian staking. Dan strategi terakhir, yang kelima, adalah diversifikasi sektoral. Pada strategi ini, kalian cukup sisihkan sedikit modal dari total uang atau budget kalian yang dialokasikan pada investasi kripto. Misalnya, sisihkan sekitar 10-20% aja untuk sektor yang diprediksi akan booming di masa depan. Jadi di sini memang butuh riset sektor teknologi kripto yang punya kegunaan nyata seperti RWA, Real World Asset, tokenisasi aset nyata seperti emas atau properti, AI crypto coin yang berhubungan dengan proyek kecerdasan buatan, layer 2, teknologi yang membuat transaksi blockchain lebih cepat atau murah. Ya, contohnya seperti Optimism dan Arbitrum. Strategi ini bisa efektif jika salah satu narasi ini meledak di 2026. Keuntungannya bisa berkali-kali lipat dibanding hanya memegang Bitcoin saja. Tapi ingat ya, tetap ada resikonya juga. Jadi di sini kalian harus benar-benar melakukan riset secara mendalam agar tidak salah memilih. Kalau menurut kalian video ini menambah wawasan, jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Terima kasih.